Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Di tengah keberagaman pemahaman dalam agama Islam, seringkali masyarakat dibingungkan dengan sebuah istilah yang belum mereka pahami dengan baik. Akibatnya, muncullah anggapan-anggapan dan prasangka kepada orang yang menggunakan istilah tersebut yang seringkali menimbulkan polemik. Kacamata Islam. Ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Sebagian dari kita lagi beragama dengan cara mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun menyalahi kitabullah, walaupun menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacamata Islam, memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kacamata Islam, memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara istilah yang cukup populer di kalangan umat Islam, namun kurang dipahami dengan baik, adalah istilah manhaj. Terlebih lagi, jika disandingkan dengan kata salaf, yang terlahir menjadi sebuah istilah, manhaj salaf. Manhaj, kurang tahu, taunya mahjab. Metode cara beragama yang benar. Sekedar tahu sekedar pernah dengar saja, cuman penjabarannya bagaimana nggak seberapa paham. Manhaj itu apa ya? Cara pelaksanaan ibadah apa ya? Gitu ya. Manhaj sama dengan metode. Apa keyakinan ya? Keyakinan kita untuk mengikuti suatu ajaran. Oh, saya nggak tahu kan. Cara ya, cara beribadah. Kalau menurut para manhaj salaf itu kan menurut para Rasul dan sahabatnya kan, dan pada orang-orang terdahulu. Cara yang harus kita ikuti seperti apa ya? Cara Nabi. Cara Nabi. Kita punya pemimpin yang sudah nggak diragukan lagi, Nabi Muhammad. Ya udah, kita ikuti aja ajaran Nabi. Yang mana kita ajarannya kita ikuti, yang tidak diajarkan ya kita tinggalkan. Sebagian orang masih sangat awam dengan istilah ini. Namun, sebagian ada yang sudah memahaminya. Lalu bagaimanakah penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut? Manhaj secara bahasa dari kata nahaja, yanhaju. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, manhaj itu artinya metode. Metode di dalam tergantung, misalnya manhaj dalam menuntut ilmu, manhaj dalam berakidah, manhaj dalam beragama, manhaj di dalam asma wa sifat dan yang lainnya. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah manhaj, tergantung apa yang diinginkan dari manhaj tersebut. Ya, kalau misalnya dikatakan manhaj menuntut ilmu, bagaimana? Artinya metodenya, tata caranya, sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan di dalam tata cara menuntut ilmu tersebut. Demikian pula contohnya misalnya manhaj di dalam akidah. Bagaimana? Itu metodenya, caranya. Ya. Allahu a'lam. Berbicara tentang manhaj dalam beragama, tentu kita dapati di zaman sekarang telah muncul begitu banyak aliran dan kelompok yang mengaku berada di bawah manhaj yang benar. Tidak sedikit pula yang mengklaim
bahwa kelompoknya lah yang paling mengikuti manhaj para nabi dan rasul dalam dakwahnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, manhaj salaf itu yaitu manhaj yang mengikuti sunnah Rasulullah sama sahabat. Salafiyah itu kalau ukuran sekarang kayaknya yang masih nggak modern lah, itu salafiyah. Ajaran yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasul. Sampai sekarang belum ngerti, itu baru tahu salaf-salaf aja. Belum jabar luasnya belum ngerti banget. Itu orang-orang yang terdahulu, yaitu sahabat Nabi, tabi'in dan ittabi'in. Tidak ada satupun amaliyah. Hal ini tentunya membuat masyarakat bingung harus memilih yang mana. Lantas, manhaj seperti apakah yang harus kita ikuti dalam beragama? Tentunya manhaj yang harus kita ikuti tiada lain adalah manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa demikian? Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." As-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah di sini memuji orang-orang sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu Allah mengatakan dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu mereka maksudnya yaitu muhajirin dan ansar. Apa yang terjadi? Kata Allah, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mengikuti mereka itu Allah ridhai. Allah meridhai kaum muhajirin dan ansar, dan Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti ayat ini tegas menunjukkan bahwa kita berusaha dan harusnya berusaha mengikuti manhaj dan metode mereka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian di sini ketika ayat turun itu adalah para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling daripada yang kalian imani, maka pada waktu itu fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq, mereka akan berada di dalam perpecahan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tahawi dia bersabda, kata Rasulullah SAW, inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu ada seorang sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan hai Rasulullah menghadapi fitnah-fitnah itu? Apa kata Rasulullah SAW? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Di sini Rasulullah tegas juga untuk supaya kita rujuk kepada urusan yang pertama. Itu menunjukkan bahwa manhaj mereka yang paling benar, manhaj mereka yang harus diikuti. Dan ini menjadi kesepakatan seluruh ulama. Baik itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan yang lainnya, seluruhnya sepakat akan wajibnya kembali kepada manhaj, metode mereka di dalam memahami agama, karena merekalah yang sudah dijamin langsung oleh Allah dan Rasulnya akan kelurusan manhaj mereka. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada." Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, itu para sahabat Nabi SAW, maka sungguh ia telah sesat dan ia berbuat bid'ah. Ini dan pernyataan para ulama tentang masalah ini banyak sekali, tentang pentingnya dan wajibnya rujuk kepada manhaj para sahabat Rasulullah SAW dalam memahami agama ini. Manhaj salaf
Kata yang akhir-akhir ini sering kali menjadi perbincangan di berbagai majelis-majelis ilmu atau bahkan perbincangan dan perdebatan di media sosial. Hampir setiap kelompok Islam pasti ingin dibilang bahwa mereka berjalan di atas manhaj salaf. Namun hakikatnya, terkadang ucapan tidaklah selaras dengan perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa banyak orang dan kelompok yang menisbatkan kepada manhaj salaf, namun kesehariannya jauh sekali dari ajaran manhaj salaf. Lalu apakah sebenarnya manhaj salaf itu? Memang di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak paham ikut berbicara. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mengaburkan makna yang hakiki yang benar. Salaf secara bahasa artinya yang telah terdahulu. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah anaknya, kata Rasulullah SAW, khairus salafi ana laki. Sebaik-baik salaf untuk kamu adalah aku. Artinya pendahulu. Adapun salaf secara istilah telah disebutkan oleh para ulama tentang makna salaf itu. Seperti Imam Ghazali menyebutkan salaf itu adalah generasi sahabat. Iya. Demikian pula 3 generasi yang diutamakan. Siapa itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Dalam hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan salaf. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam dalam kitab Jawharatut Tauhid. Demikian pula disebutkan oleh para ulama sebelum kita, sebelum mereka, seperti Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in, berkata, ya, alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas. Hendaklah kamu berpegang kepada athar salaf. Maksudnya itu para sahabat, karena Auza'i itu termasuk tabi'ut tabi'in. Yang maksud adalah sahabat dan tabi'in tentunya. Ya. Wa in rafadhakan nas, walaupun orang-orang mencemoohkan kamu dan meninggalkan kamu. Oleh karena itu kalau dikatakan salaf itu organisasi ini, ya, berarti berbicara dengan tanpa ilmu. Ini berbicara dengan sesuatu yang dia sama sekali tidak paham ilmunya. Kita yang ada di zaman sekarang berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti manhaj mereka. Maka ketika kita menamakan diri kita kata kita salafi, bukan berarti kita artinya sudah seperti salaf 100%, tidak. Tapi salafi itu artinya nisbat kepada mereka. Ya, salafi itu artinya menisbatkan diri kita kepada mereka. Maka pada waktu itu ini adalah sebagai sebuah usaha, ya, untuk mengikuti. Makanya siapapun dia yang berusaha mengikuti manhaj salaf, ya, apapun namanya, maka pada waktu itu dia berhak disebut salafi, bisa saja. Memang di zaman sekarang ya itulah, salafi itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang sebuah kelompok yang mereka pahami. Padahal hakikat salaf itu adalah 3 generasi yang mulia yang direkomendasi langsung oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Demikian pula semua ulama sepakat untuk mengikutinya. Setiap orang pasti akan memilih figur dan tokoh tertentu yang dijadikan sebagai panutan dalam menjalankan agama. Dan semua sepakat bahwa generasi salaf merupakan generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu itu ulama-ulama besar lah ya. Kalau setahu saya itu ulama-ulama besar yang mungkin nggak mementingkan dunia itu seala kadarnya aja kayaknya itu. Jadi yang mementingkan tuh ibadah lah, memperbanyak ibadah gitu aja kalau setahu saya. Ya itu dari sahabat Rasulullah SAW, terus tabi'in, yang satu lagi tabi'ut tabi'in, yaitu murid tabi'in. Orang-orang sholat zaman dulu kan mungkin sahabat-sahabat seperti itu, dan juga mungkin tabi'in pada masa terdahulu setelah sahabat. Salaf, para pendahulu itu kan, para pendahulu. Salafus soleh itu
ya orang-orang yang bisa dipercaya di zaman setelah Rasulullah SAW itu kan salafus soleh yang berdahulu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya kan, radhiyallahu anhu. Generasi soleh, jelas para sahabat yang pertama, murid-murid Nabi langsung diajarkan oleh Nabi terlebih dahulu, seperti Khulafaur al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti itu. Kemudian para tabi'in yang mengikuti para sahabat, dan sampai ulama-ulama mutaakhirin sekarang yang mereka itu berpegang teguh atau kembali pemahamannya kepada pemahaman para sahabat terdahulu, seperti itu. Sebagian orang terkadang tidak paham kemana nisbat itu disandarkan. Sebagian juga masih belum paham siapa saja yang termasuk generasi salaf tersebut. Kalau kita melihat secara bahasanya, demikian pula istilah yang disebutkan oleh para ulama. Salaf itu hakikatnya yaitu 3 generasi yang sudah kita sebutkan. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa batasan salaf itu sampai abad ke-3 Hijriyah atau ke-4 Hijriyah. Seperti Ibnu Salah mengatakan demikian. Maka kalau dikatakan siapa sih salaf, ya mereka. Adapun kita ya khalaf. Generasi belakangan ini kewajiban kita mengikuti mereka. Maka kalau dikatakan kamu salaf, saya bukan salaf. Artinya saya bukan orang yang hidup di generasi ya terdahulu. Tapi saya berusaha untuk mengikuti apa? Ya jejak kaki mereka. Salafi itu nisbat. Makanya kalau orang yang belajar bahasa Arab, ya kata ya di belakang itu artinya ya'un nisbah. Contoh misalnya nisbat kepada Bogor, Bogori. Nisbat kepada Saudi, Saudi. Nisbat kepada Amerika, Ameriki. Ya. Kalau kita menisbatkan kepada salaf artinya salafi. Maka apakah setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf dia dijamin bahwa akidahnya sama dengan salaf? Belum tentu. Contoh misalnya ada orang yang mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata akidahnya tidak sesuai. Makanya ya kalau kita berusaha untuk mengikuti generasi salaf, kita harus mengikuti dalam seluruh sisi-sisinya, baik akidahnya, fikihnya, muamalahnya, dan demikian pula tata cara metode dalam memahami agamanya. Nah ini, jadi itulah hakikat daripada salaf itu. Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa generasi terbaik dari umat Islam yang harus kita ikuti adalah generasi salafus solih, yaitu generasi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Lalu, apakah kita wajib mengikuti metode dan manhaj generasi salafus solih? Ya memang haruslah kita ikutin, karena Nabi pun telah bersabda kan al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau ulama itu warisan para nabi. Jadi kalau nabi udah ada ya itu ikutin itu. Salafus saleh itu. Hukumnya wajibun. Kalau beragama itu sebenarnya ngikut aliran ya, yang ya ada yang sunahnya bagus, yang ada pikirnya bagus. Itu hukumnya wajib, memang harus itu. Setelah Rasul itu harus mengikuti para sahabat, yaitu yang 4 itu kan. Itu. Wajib sih, wajib ya wajib. Soalnya itu kan penulis para Rasul, para nabi-nabi. Sepanjang itu memang mengambil dari hadis dan Quran, ya kita ikutin saja. Walaupun itu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in ya kita ikutin. Kalau memang itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Mereka merupakan generasi yang paling terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi yang paling mencocoki tata cara ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus difahami bahwa Islam sudah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam masalah muamalah.
Akan tetapi dalam prakteknya terkadang tetap juga melihat kepada kondisi masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan budaya. Di mana budaya atau yang disebut dengan adat dalam istilah syariat itu pada asalnya mubah. Ya. Namun tentunya tetap yang namanya budaya, kebiasaan masyarakat harus melihat sesuai tidak dengan syariat. Iya. Makanya ada sebuah kaidah yang disebut oleh para ulama tentang masalah yang berhubungan dengan masalah kebiasaan atau budaya itu. Apa itu kata mereka? Setiap dalil syariat yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasannya dikembalikan kepada adat istiadat. Contoh misalnya Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada orang tuamu. Allah tidak menyebutkan bagaimana ihsan kepada orang tua, caranya bagaimana dan ini, maka pada waktu itu dikembalikan kepada adat istiadat selama itu tidak bertabrakan dengan syariat. Contoh kalau bertabrakan gimana? Misalnya kalau di sebuah budaya menganggap bahwa orang harus sujud kepada orang tua misalnya. Kita katakan sujud ini ibadah. Karena itu sudah masuk dalam ranah ibadah syariat, dan Islam hanya memperbolehkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berarti adat seperti ini tidak sesuai dengan syariat. Ada lagi misalnya adat di suatu kampung, ya, wanitanya mempertontonkan aurat. Maka kita katakan ya adat ini tidak sesuai syariat. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menutup aurat. Maka kalau misalnya dikatakan bahwa syariat harus ikut adat, hancur. Kenapa? Karena Allah mengatakan walawittaba al-haqqu ahwa'ahum, kalaulah kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardh, akan hancur ya langit dan bumi. Maka kewajiban kita adalah ya pahami dengan benar, pahami dengan baik. Salafus saleh sudah memberikan kepada kita kaidah-kaidah. Contoh misalnya yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Anda mau bikin kue, Anda mau bikin sebuah teknologi yang itu bermanfaat untuk manusia, silahkan. Ya, Anda membuat sebuah mesin yang itu mesin tersebut bermanfaat untuk manusia. Anda membuat sebuah HP dan yang lainnya yang itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Maka salafus saleh sudah memberikan kepada kita sebuah kaidah. Adat pada asalnya mubah, tapi masalahnya kalau di situ ada sesuatu yang menyimpang, tidak boleh. Kalau misalnya adat suatu masyarakat ya mengadakan sabung ayam. Kita katakan sabung ayam tidak sesuai dengan syariat, dilarang dalam syariat. Kalau adat suatu masyarakat misalnya punya keyakinan ada hari sial, ini hari sial dan yang angka sial, kita katakan ini sudah berhubungan dengan masalah akidah dan keyakinan. Masalah akidah tidak boleh disesuaikan dengan adat, harus mengikuti syariat, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang masalah-masalah gaib. Karena keyakinan itu berhubungan dengan masalah gaib. Ya. Nah, disinilah yang harus kita berikan perincian betul dan penjelasan ya, tentang hakikat masalah yang berhubungan apa yang bisa berubah dan mengikuti kondisi zaman, apa yang tidak bisa berubah, karena itu semua sudah ada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Berpecah dan berkelompok-kelompok. Ya, inilah kondisi umat Islam di zaman sekarang. Kondisi ini tentunya menyedihkan. Namun, inilah sunnatullah yang merupakan salah satu ketetapan Allah yang harus kita imani. Dan di saat kondisi umat Islam terpecah seperti ini, lalu apakah solusi yang bisa menghadapinya? Istilahnya kita saling, walaupun beda-beda mazhab, harus saling menghormati, saling menerima kekurangan dari kelebihan. Yang penting tidak ada pertikaian lah. Ya itu harus merujuk nomor satu kepada
Al-Quran dan Al-Hadis itu tadi yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang mulia itu kan. Umat Islam seharusnya harus bersatu, tapi kalau menurut bersatu tuh beda-beda pahamnya gak apa-apa lah. Yang penting bersatu aja biar kuat. Sebenarnya dari atasnya dulu sih kita, dari ketua-ketuanya lah ibaratnya. Kita satuin gimana bagusnya gitu kan. Kebanyakan apa ya, kalau ketua-ketuanya itu pada misah. Ya solusinya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah aja itunya. Yaitu dengan memegang tauhid gitu. Ya bolehlah mempertahankan pendapat, tapi jangan sampai kemudian nggak mau saling tegur sapa. Ya selisih pendapat itu biasalah, wajar ya. Mungkin rasa kebersamaan kali ya, rasa kebersamaan sama tenggang rasa kali ya. Ya kita jalankan saja sesuai yang disyariatkan, sesuai sunnah dan Al-Quran gitu aja. Solusi satu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpaham kepada salaful ummah itu. Tergantung dari kitanya ya. Kalau masalah khilafiyah itu kan udah dari juga udah ada. Jadi ambil ininya, solusi terbaiknya itulah, jangan terlalu diperbesar. Jadi diambil hikmahnya aja lah. Kondisi seperti ini juga telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang mulia. Tentunya ada hikmah tersendiri dari ketetapan Allah ini, dan Allah pasti menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Perpecahan memang sudah Rasulullah dan Allah dan Rasul sudah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Mereka akan senantiasa terus berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti perpecahan bukan rahmat. Iya. Rasulullah SAW juga mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Namun subhanallah, banyak kaum muslimin ketika terjadi perpecahan ini mencari solusi masing-masing. Padahal sebetulnya solusi itu sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Iya. Dalam Al-Quran contohnya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Artinya kalau kita tidak berpegang kepada tali Allah, maka kita akan berpecah belah. Berarti di situ ayat menunjukkan bahwa kalau kita berpegang kepada tali Allah, kita tidak akan berpecah belah. Berarti solusi daripada perpecahan itu berpegang kepada tali Allah. Rasulullah SAW juga mengabarkan demikian, kata Rasulullah dalam hadis yang sudah saya sampaikan tadi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup nanti di antara kamu akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah diam tidak memberikan solusi? Memberikan. Apa coba kata Rasulullah SAW solusinya? Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, tuh lihat, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah. Gigit ya dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Di sini Rasulullah sudah jelas memberikan solusi. Yang pertama, solusinya apa? Berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Yang kedua, menjauhi berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Sementara kita cari solusi yang lain. Siapapun yang tidak mau mengambil solusi yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, percuma. Tidak akan pernah memberikan dan menyelesaikan permasalahan. Kalau masing-masing lebih memilih fanatik dengan kelompoknya. Kalau masing-masing mengikuti hawa nafsu kelompoknya, tidak akan pernah umat Islam ini bersatu padu. Walaupun badan-badannya bersatu, tapi persatuan badan itu percuma. Sebab persatuan badan hanya akan sementara, kemudian setelah itu akan pecah lagi. Allah mensifati orang-orang Yahudi, badannya bersatu padu. Allah berfirman, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menganggap mereka itu bersatu padu, kata Allah. Sementara hati mereka apa?
ya, hati mereka bercerai-berai. Maka jangan sampai umat Islam seperti orang-orang Yahudi itu, badannya bersatu tapi hatinya bercerai-berai. Saya yakin ya, kalau misalnya kita katakan bersatu padu, ayo, gak usahlah kita berbicara tentang syirik, tentang sunnah, tentang dalil. Saya yakin 100% yang akan rusak dan akan hilang adalah kebenaran. Sebab kalau misalnya kita mau bicara tentang syirik, kita akan dilarang, kamu gak usah bicara syirik deh, nanti akan pecah belah umat ini. Akhirnya apa? Yang berbuat syirik tetap berbuat syirik, sementara kita disuruh diam. Ketika kita mau bicara tentang ini bid'ah, ini sunnah, kemudian kita dilarang, nggak boleh kamu bicara masalah itu, nanti pecah belah orang. Akhirnya apa? Orang yang berbuat bid'ah tetap berjalan, sementara kita disuruh diam. Akhirnya apa? Yang menjadi korban adalah tauhid, din, agama. Maka tidak bisa hal itu. Makanya Rasulullah SAW ya, ketika mengabarkan umat Islam berpecah belah, Rasulullah tegas mengatakan solusinya ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan jauhi perkara-perkara yang diada-adakan. Ikuti dong solusinya Rasulullah SAW. Allahu a'lam. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Kacamata Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.